Assalamualaikum semuanya, semoga kalian sehat selalu ya. Mari kita masak iga sapi menjadi masakan super nikmat. Nah, pertama-tama siapkan 700 gram iga sapi. Kemudian kita rebus sampai empuk menggunakan aromatik daun jeruk, jahe, dan juga daun salam. Untuk bumbu-bumbunya ada 5 siung bawang merah yang diiris tipis-tipis, 10 buah cabai rawit merah atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian diiris tipis-tipis seperti ini. 2 batang daun bawang iris tipis-tipis seperti ini. Satu buah tomat merah, kemudian kita potong kotak-kotak seperti ini. Untuk bumbu halusnya ada 5 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, 15 cabai keriting merah, 1 sendok teh garam, 4 butir kemiri yang sudah aku goreng atau disangrai, dan 4 sendok makan minyak goreng. Kemudian ini akan kita blender sampai kurang lebih halusnya seperti ini. Lanjut kita panaskan wajan, kemudian masukkan bumbu halusnya. Tambahkan 2 lembar daun salam, 4 cm jahe yang sudah digeprek, dan 4 cm lengkuas yang sudah digeprek. Tumis menggunakan api kecil sampai bumbunya ini harum. Jika sudah harum, teman-teman bisa masukkan bawang merah dan cabai rawit merahnya. Lanjut kita tumis sampai bumbunya benar-benar matang dan tanak ya. Nah, seperti ini cukup. Ini bumbunya sudah matang dan tanak. Lalu kita bisa tambahkan 4 sendok makan kecap manis. Kita tumis sampai kecapnya wangi ya. Nah, kalau kecapnya sudah wangi dan caramelize, teman-teman bisa masukkan kurang lebih 300 ml air. Jika airnya sudah mendidih, teman-teman bisa masukkan iga sapinya ya. Kemudian tambahkan 1 sendok teh gula pasir dan 1 sendok teh kaldu sapi bubuk, atau bisa sesuaikan dengan selera teman-teman ya. Agar bumbunya lebih meresap, teman-teman bisa ungkep iga sapinya ini selama kurang lebih 15 menit menggunakan api yang kecil. Jangan lupa sesekali diaduk ya teman-teman. Nah, setelah kuahnya menyusut seperti ini, teman-teman bisa koreksi rasa dan tes tingkat kematangan iga sapinya. Jika dirasa iga sapinya sudah matang, teman-teman bisa masukkan potongan tomat dan daun bawangnya. Kita masak sebentar saja sampai tomat dan daun bawangnya ini layu. Dan iga gongso sapinya sudah matang, siap untuk kita sajikan. Hari ini kita akan memasak asem-asem iga sapi yang rasanya seger dan enak banget. Baiklah, langsung saja mari kita masak. Siapkan 700 gram iga sapi yang sudah direbus sampai matang dan empuk. Untuk mengurangi bau perengus dari iga sapinya, teman-teman bisa merebusnya 2 kali ya. Dan untuk rebusan kedua, teman-teman bisa menambahkan aromatik seperti serai dan juga jahe. Lalu kita rebus kurang lebih selama 45 menit atau sampai matang. Kalau sudah dingin, teman-teman bisa potong-potong seperti ini ya, supaya nanti makannya lebih gampang. Bagi teman-teman yang sedang menyaksikan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga like
serta share video ini ke sosial media kalian supaya video ini makin bermanfaat ya. Terima kasih. Kemudian ada 4 buah tomat hijau, ini kita potong-potong seperti ini ya. 1 buah tomat aku potong menjadi 8 bagian. Bisa juga dicampur dengan tomat merah ya teman-teman. Nah, karena aku di sini adanya tomat hijau, jadi aku pakai tomat hijau saja. Untuk bumbu-bumbunya ada bawang merah, karena ini kecil-kecil aku hitung 6 siung ya teman-teman. Lalu kita iris tipis-tipis seperti ini. Siapkan cobek, kemudian masukkan 4 siung bawang putih, 7 buah cabai merah keriting yang sudah dibuang bijinya, dan setengah sendok teh garam. Kemudian haluskan sampai semuanya halus ya. Oh iya teman-teman, untuk cabai merahnya aku hilangkan bijinya ya, supaya anak-anak bisa makan. Kalau sudah halus seperti ini, teman-teman bisa sisihkan terlebih dahulu. Panaskan kurang lebih 4 sendok makan minyak goreng, kemudian tumis bawang merahnya. Kalau sudah harum, teman-teman bisa masukkan bumbu halusnya. Tambahkan 4 cm lengkuas yang sudah dikeprek dan 2 lembar daun salam. Ini kita tumis kembali sampai semua bumbu matang dan tanak ya. Gunakan api kecil supaya tidak mudah gosong. Jika bumbunya sudah matang, teman-teman bisa masukkan potongan daging iga sapinya. Ini kita tumis kurang lebih selama 1 menit ya, supaya bumbu dan daging iga sapinya tercampur rata. Lalu teman-teman bisa masukkan air rebusan iga sapinya. Ini ada sekitar 1 liter ya teman-teman. Atau untuk jumlah kuahnya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman. Kalau airnya sudah mendidih, masukkan 50 gram gula merah, 1 sendok teh kaldu sapi bubuk, dan ini ada sekitar 50 ml air asam jawa dari 30 gram asam jawa ya teman-teman. Dan ini kita masak kurang lebih selama 5 menit supaya semua bahan tercampur rata. Gunakan api kecil saja ya teman-teman, supaya airnya tidak mudah menyusut dan juga lebih tanak. Setelah 5 menit kita masak, teman-teman bisa tambahkan cabai rawit merah dan cabai rawit hijau secukupnya, dan juga tomat hijaunya. Masak kembali sampai tomat dan juga cabai-cabiannya matang ya. Jangan lupa koreksi rasa teman-teman, oke? Selain menggunakan iga sapi, teman-teman juga bisa menggunakan tetelan ataupun sandung lamur ya. Itu juga cocok dimasak asem-asem seperti ini. Jika rasanya sudah pas dan semua bahan sudah matang, bisa kita angkat dan siap sajikan. Di video kali ini, aku mau masak oseng daging yang rasanya enak dan bumbunya medok banget. Oke, langsung saja yuk kita ke resepnya. Nah, pertama-tama siapkan 500 gram daging sapi yang sudah direbus sampai matang ya. Jangan lupa ditambahkan aromatik seperti jahe, serai, salam, dan juga daun jeruk ya. Untuk bumbunya simple banget teman-teman. Di sini aku cuma menggunakan 3 siung bawang putih lalu diiris kasar seperti ini. 5 buah bawang merah, ini juga sama ya, diiris kasar seperti ini. 10 buah cabai rawit merah. Kemudian sama ya, ini kita iris kasar seperti ini. 7 buah cabai merah keriting. Ini juga sama, diiris kasar seperti ini. Nah, bagi teman-teman nih yang suka banget pedas, cabenya bisa ditambah ya. Kemudian ada 1 buah tomat. Ini kita potong-potong aja seperti ini. Kemudian teman-teman bisa panaskan minyak sekitar 4 sendok makan atau 5 sendok makan. Lalu kita goreng dulu bumbu-bumbunya. Kita goreng kurang lebih selama 2 menit atau sampai semua bahan ini layu ya.
Kurang lebih seperti ini sudah layu ya teman-teman. Kemudian kita bisa matikan api kompornya, lalu kita hilangkan uap panasnya. Kemudian kita chopper bumbunya. Bisa juga diulek menggunakan cobek, tapi jangan terlalu lembut ya teman-teman. Nah, seperti ini cukup. Lalu kita tumis kembali bumbu halusnya. Gunakan api kecil saja ya teman-teman, supaya bumbunya tidak cepat gosong. Agar bumbunya lebih harum lagi, teman-teman bisa menambahkan aromatik. Dan di sini aku cuma menggunakan 4 cm lengkuas, kemudian ada 1 lembar daun salam. Kalau teman-teman ingin menambahkan daun jeruk ataupun jahe juga boleh ya teman-teman. Nah, ditumis sampai pecah minyak seperti ini. Kemudian masukkan daging yang sudah direbus. Lalu ini kita masak kembali kurang lebih selama 1-2 menit sampai aroma daging sapinya ini keluar ya teman-teman. Lalu tambahkan air. Nah, di sini airnya aku menggunakan sekitar 400 ml ya. Kalau untuk takaran airnya bisa ditambah atau dikurangi ya teman-teman. Disesuaikan saja dengan tingkat keempukan daging yang teman-teman masak. Lalu teman-teman bisa tambahkan 1 sendok teh kaldu sapi bubuk, setengah sendok teh garam, dan juga 1 sendok makan gula pasir. Atau sesuai selera teman-teman ya. Jika teman-teman suka agak manis, bisa juga ditambah gula pasirnya. Lalu kita masak sampai kuahnya setengah menyusut seperti ini. Gunakan api kecil saja ya teman-teman, supaya nanti hasilnya lebih tanak. Nah, berhubung lagi musim pete nih, di sini aku mau tambahkan 1 papan pete yang sudah dibelah 2. Ini kita masak kembali sampai petenya matang atau setengah matang, nanti disesuaikan dengan selera teman-teman saja. Agar tidak terkena jebakan Batman, di sini daun salam dan juga lengkuasnya aku angkat saja ya teman-teman. Takutnya nanti lengkuasnya kemakan karena tekstur dan bentuknya mirip daging ya. Nah teman-teman, jika dirasa sudah matang dan juga rasanya sudah pas, bisa kita angkat dan siap sajikan. Gimana teman-teman? Mudah sekali toh cara buatnya. Jangan lupa dicoba di rumah ya. Semoga menu ini bisa menginspirasi teman-teman untuk menyiapkan menu berbuka ataupun sahur, ataupun cocok banget untuk menu Idul Fitri nanti. Makan pakai lauk ini saja pun sudah cukup ngelawi ya teman-teman. Dan biar lebih segar, teman-teman juga bisa lalap pakai timun ataupun sayur mayur yang teman-teman suka. Apapun menu masakan kita hari ini, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Karena dengan bersyukur akan terasa lebih nikmat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Matur nuwun.